Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberlimpahan, dalam keadaan keberuntungan, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa, di channel ini kita membahas tentang channel sholawat ya, khusus sholawat. Jadi kemarin saya ada wawancara ya dengan seseorang, tapi wawancara secara langsung ya, tidak menggunakan video, hanya cerita-cerita pengalaman dia selama dia mendawamkan sholawat ya. Jadi sholawat ini lagi-lagi kalimatullah, kalimat baik yang memang harus kita dawamkan sehingga kita mendapatkan mukjizat, bukan mukjizat ya, keajaiban dari amalan yang kita amalkan, yaitu berupa sholawat. Nah, kemarin itu ceritanya saya bertemu seseorang di minimarket ya. Di minimarket itu saya bertemu seseorang yang memang sudah saya lihat berhari-hari. Dia itu duduk di tepat di di samping ya, di samping pintu masuk ke minimarket itu, dan dia selalu bersolawat ya, bersolawat. Kebetulan yang disolawatannya itu sholat Jibril ya. Nah, dari situ dia memang banyak sekali orang yang memberikan uang ya, karena ada kotak di bawahnya itu, memberikan uang karena dia bersolawat. Sholawatnya juga kencang dan merdu, suaranya bagus ya. Saya pun berkali-kali mampir ke situ, selalu bertemu dengan orang itu. Nah, nggak lama kemudian, mungkin ada kurang lebih 1 bulan kurang lah ya, tiba-tiba saya kesana lagi. Posisi orang ini sudah tidak lagi bersolawat di situ, tetapi dia menjadi juru parkir di minimarket itu ya. Nah, jadi kisahnya itu sebenarnya dia melakukan sholawat ini juga ada niat dan tujuan untuk apa gitu ya. Nah, kemarin itu menurut si bapak itu, dia itu mengalami musibah, anaknya itu sakit ya, sakit kanker otak, sehingga dia membutuhkan biaya. Jalan satu-satunya memang nggak ada pekerjaan lain pada saat itu, karena dia sedang menganggur. Akhirnya dia bersolawat, sholat Jibril setiap hari di depan pintu minimarket. Nah, dari situ mungkin owner yang punya minimarket itu mungkin melihat ya. Dan ini lagi-lagi memang bantuan Allah, semuanya juga keajaiban itu datang tiba-tiba diajak kerja di situ sebagai juru parkir. Dan nggak sampai di situ ya. Ternyata setelah diangkat menjadi juru parkir, otomatis kan penghasilan akan bertambah ya, karena parkir di situ kebetulan juga minimarketnya tuh rame motor parkir dan mobil setiap hari dan 24 jam. Nah, nggak lama dari diangkat dari pekerjaan itu, kurang lebih 1 minggu yang saya perhatikan ya. Saya sendiri belum nanya ke orang itu ya, tapi saya memperhatikan setiap hari, selalu melihat orang itu. Dan baru kemarin saya ngobrol dengan orang itu, ternyata dia sudah diangkat menjadi kepala juru parkir. Jadi dia punya anak buah kurang lebih 3-4 orang untuk parkir kendaraan di minimarket itu. Nah, jadi teman-teman, luar biasa ya, dengan mendawamkan sholawat, semua kemudahan itu Allah datangkan, berupa apapun dengan caranya Allah gitu ya. Sementara anaknya yang tadi sakit kanker di radang otak itu, alhamdulillah sekarang sudah keluar dari rumah sakit, dan biayanya juga cukup mahal ya, sehingga dia bisa mencicil biaya itu ke rumah sakit. Nah, dari situ dia mendapatkan peluang-peluang, dan sampai terakhir itu dia dipercaya oleh bosnya yang punya minimarket. Lagi-lagi teman-teman, bahwa sholawat adalah pembuka rezeki. Sholawat adalah pembuka pertolongan Allah ya. Jadi memang kita menghadap Allah, berdoa kepada Allah, memunajat kepada Allah, permintaan kepada Allah, itu sebaiknya dibarengi dengan sholawat. Jadi jangan sendirian, barengan sholawat Nabi. Insya Allah dengan sholawat tadi, semua yang kita hajatkan, kita panjatkan kepada Allah, di ACC-nya cepat.
cepat di ACC, cepat disetujui sehingga doa kita terkabul. Gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan ini kapanpun dan berapapun, tidak ada patokan jumlah ya. Yang penting adalah istiqomah atau terus menerus secara berkala setiap hari kalau bisa. Nah, ada juga kan testimoni dari teman-teman di YouTube yang lain harus sekian. Boleh juga, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita juga dengan angka itu berpatokan bahwa lebih semangat gitu ya. Saya mau baca 1000 nih. Berarti kan kita ngobrol 1000 ya, itu lebih semangat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu. Beda rasanya dengan kita tidak menggunakan angka. Itu akan ngawur berapa, lama-lama malas gitu ya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja kita memberikan angka di situ untuk kita lebih semangat. Tujuannya itu kalau menurut saya ya. Jadi kita bukan berpatokan harus berapa ribu enggak. Yang penting istiqomah. Yang penting terarah istiqomah rutin setiap hari. Setiap hari. Jadi jangan sampai enggak. 1 kali sehari juga enggak apa-apa. Yang penting kita melakukan. Salat Jibril ini memang luar biasa, bagus sekali. Saya pun sudah mengalami keajaibannya. Jadi enggak ada kata lain bahwa ini bukannya hoax ya. Gitu ya. Tapi ada juga mungkin pendapat-pendapat yang lain yang bahwa itu adalah bid'ah dan sebagainya, ya silakan saja. Yang penting kan kita melakukan hal yang baik, bukan yang tidak baik ya. Kalau menurut saya kita bersolat pasti baik. Dan pasti ada timbal baliknya. Pasti Allah kasih hadiah, pasti Allah kasih keajaiban dengan kita mendawamkan sholawat gitu ya. Nah, dari cerita tadi si bapak tadi bahwa alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi kepala di juru parkir di sebuah minimarket, sehingga penghasilannya lebih stabil dan tentunya lebih besar ketimbang yang kemarin sebelumnya ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi banyak sekali kisah-kisah yang menarik nih tentang sholawat ini yang memang perlu kita sampaikan di video di YouTube ini agar teman-teman lebih termotivasi lagi. Kalau saya sih sebenarnya hanya ingin memberikan informasi saja bahwa sholat itu baik, bahwa sholawat itu baik, sehingga ayo kita bersolawatnya bareng-bareng gitu, jangan sendiri ya. Karena saya pun membuat video ini adalah testimoni diri saya sendiri dan juga beberapa teman-teman yang lain yang sudah pernah saya ajak sharing ya, ajak ngobrol gitu ya. Jadi bagus lah gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa kita selalu bersolawat agar semuanya dimudahkan. Yang lebih penting lagi adalah setelah kita bersolawat, saya selalu bilang bahwa itu akan memancing ibadah-ibadah yang lain ya. Maksudnya tuh akan lebih rajin lagi, sholatnya tepat waktu, tadarusnya jalan, zikirnya juga jalan. Jadi itu akan memancing ya. Kemudian selain itu juga dengan bersolawat itu hati dan pikiran itu tenang dan terarah. Kan kuncinya bahwa kalau kita mau hajat apapun kepada Allah harus tenang dulu. Kalau nggak tenang ya susah. Ya, jadi harus tenang pikiran dan hati, kita berdoa, kemudian dengan sholawat itu akan mempercepat jalur kita menuju ke langit dan terima dengan manajemennya Allah gitu ya. Intinya seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat saya dan juga teman-teman semua. Sekali lagi saya hanya memberikan motivasi, mengajak teman-teman untuk selalu bersolawat karena sudah ada buktinya bahwa kita dengan bersolawat itu akan mudah segala urusannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.